Kalau sebenarnya sih kalau di pesantren yang tradisional di kampung-kampung itu semua bersanad semua. Antum tahu nggak bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dua-duanya itu punya sanad belajar ilmu fikihnya itu ada sanadnya. Ya beliau ngambil ke Masjidil Haram. Mereka tuh santri di Masjidil Haram dua-duanya. Nah, cuma karena mereka orang Indonesia, orang Asia Tenggara lah begitu, di sana sudah diatur ya. Kalau orang dari India, Pakistan, di sini nih pengajiannya, karena kiainya, ulamanya, mazhabnya Hanafi, sanatnya ngambil dari situ. Nah, kalau orang Indonesia, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yaitu karena dia orang Indonesia, ya di sebelah sini, di Babu Salam. Nah, di sini ulama besarnya, sanatnya bermadzhab Syafi'i gitu. Nah, jadi orang NU, orang Muhammadiyah ya, yang ngajinya langsung kepada pemimpinnya, yaitu kepada Kiai Haji Asy'ari atau Kiai Ahmad Dahlan, itu fikihnya sanatnya Syafi'i. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dalam masalah fikih nggak ada perbedaan dengan Hasyim Asy'ari. Kalaupun sekarang Muhammadiyah hari ini berbeda, karena Muhammadiyahnya tidak pakai Ahmad Dahlan, gitu loh. Itu terkonfirmasi guru saya, dosen saya, Prof. Almarhum ya, beliau Allahu yarham, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya, Dr. Yunahar Ilyas, itu guru saya. Nah itu kita tanya gitu, Pak Yun, kan manggil kita Pak Yun gitu ya. Ternyata Kiai Ahmad Dahlan tuh ubudiyahnya Syafi'i ya, 23, kemudian tarawihnya 23, kemudian kunut subuh bla 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 gitu semua. Ini gimana? Kan malu-maluin, bukan malu-maluin, artinya Muhammadiyah itu ternyata nggak seperti itu. Nah, beliau konfirmasi, iya kita ini Muhammadiyah, beliau kan memang pengurus Muhammadiyah. Makanya kita namanya Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Nah, gitu. Itu kalimat itu saya terngiang-ngiang terus. Kita ini Muhammadiyah dan bukan Dahlaniyah. Kita nggak ngikutin Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh, ya sudah. Oke. Berarti kalau bicara sanad, ilmu fikih itu sanadnya kalau Kiai NU, Kiai Muhammadiyah yang asli dulu itu ke Mekah. Nah, di Mekahnya 4 mazhab. Nah, mazhabnya kalau dari Indonesia pasti Syafi'i. Gitu kan? Nanti yang India dia ngambil dari apa dan sebagainya. Nah, begitu. Nah, ciri-ciri orang belajar fikihnya ada sanadnya, itu ada kitabnya yang khas kitabnya mereka. Gitu. Iya kan? Kalau kalau orang Indonesia pasti punya undang-undang dasar, namanya Undang-Undang Dasar 45. Gitu loh. Nggak mungkin kitabnya tuh pakai undang-undang dasarnya Amerika, konstituante Amerika, nggak mungkin. Ya Indonesia. Nah, setiap mazhab itu punya kitab-kitab. Nah, orang yang mengajar dengan satu kitab fikih, pasti kalau kitab fikih itu mazhab tertentu tuh ya ada judulnya. Buat belajar fikih Syafi'i di Indonesia, ya nama kitabnya yang paling buat pemula banget Safinatun Najah gitu ya, atau Matan Al-Ghaya wa Taqrib misalnya, atau Kifayatul Akhyar dan seterusnya. Itu memang ada kitabnya, dan gurunya yang ngajar adalah orang yang dulunya belajar kitab itu dari gurunya dan dapat sanad lalu sampai ke kita. Pertanyaannya, nih teman-teman di perkantoran pada ngaji, iya, saya tanya, belajar fikih, belajar ustadz, kitabnya apa? Fikih sunnah. Nah, itu bukan kitab fikih gitu loh. Iya, bukan kitab fikih. Fikih sunnah itulah kitab yang disusun oleh As-Sayyid Sabiq, ya kan? Untuk kepentingan jamaahnya dia, Al-Ikhwan Al-Muslimun, yang di-endorse oleh Hasan Al-Banna. Tapi kalau kita baca dalam isinya, itu pilihan-pilihannya beliau. Nah, pilihan-pilihan beliau tuh nyomot dari sekian banyak mazhab yang menurut dia ini yang paling sesuai dengan sunnah. Tapi kalau kita cek dari 4 mazhab, karena kita kuliahnya di Lipia, memang perbandingan mazhab, ini mazhabnya campur aduk ini sebenarnya, gitu loh, ya kan? Tidak ada sanatnya, gitu. Malah tadi ini prasmanan, lalu ini bubur ayam, ini es buah, gitu. Ini campur begitu. Nah, ini bukan mazhab, gitu loh. Yang mazhab itu yang tadi, setiap ini ada anunya. Nah, harusnya begitu. Nah, cuman emang problematika kita, Muslim perkotaan, itu memang rata-rata narasumbernya juga bukan orang yang pakar di bidang keilmuan tertentu gitu loh. Kan banyak yang ngundangnya artis hijrah, ya kan, artis insaf gitu. Terus kalau artis insaf, mu'alaf insaf, tuh dia ngajar apaan gitu loh. Kalau cuma ngomongnya motivasi, ayo, ya oke gitu. Tapi kalau ini batal wudhu nggak? Ini tayamum bagaimana? Nah terus dia ngajinya sama siapa? Orang selama ini dia jadi orang kafir kok gitu loh. Tiba-tiba harus tegakkan Islam, harus tegakkan. Ya lu, tapi ngajinya sama siapa? Sanatnya mana? Kitabnya apa? Kan nggak bisa.
Nah, problematika kita Muslim perkotaan tuh itu, gitu loh. Semangat agama tinggi, semangat belajar tinggi, nggak punya sanad. Maksudnya dia belajar satu ilmu bukan pada ahlinya, gitu loh. Bukan pada orang yang memang, ya istilahnya dia berobat tapi bukan sama dokter, tapi sama klinik tongfang atau klinik apa tongsis gitu ya, yang nggak jelas gitu. Itu problematika kita emang sekarang. Nah ini yang perlu kita luruskan gitu, bukan fanatik dengan kelompok-kelompok enggak, tapi kembalikan sesuatu tuh kepada ahlinya dan pakarnya yang memang ya diakui dalam dunia Islam secara keseluruhan. Gitu.